Pada saat kalian bercermin, pernahkah kalian mengamati bahwa kalian memiliki kemiripan dengan orang tua kalian? Misalnya bentuk mata, hidung, rambut, kemudian warna kulit, atau yang lainnya. Mengapa demikian? Mari kita pelajari pada materi pertemuan kali ini. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harap kalian akan bisa memahami bagaimana cara penurunan sifat pada makhluk hidup. Selain itu, kalian juga akan memahami bagaimana cara mengembangkan tanaman dan hewan yang memiliki kualitas unggul dengan cara persilangan. Ayah menurunkan materi genetik melalui sel sperma, sedangkan ibu menurunkan materi genetik melalui sel ovum. Melalui proses fertilisasi, terjadi penggabungan materi genetik dari ayah dan ibu, sehingga muncul karakteristik pada anak yang bisa mirip ayah dan ibu. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap proses pewarisan sifat adalah inti sel atau nukleus. Di dalam nukleus kita akan menemukan kromosom, dan di dalam kromosom terdapat gen. Lalu apa Bu itu kromosom dan gen? Mari kita pelajari satu persatu. Kromosom merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut gen. Gen berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu kepala dan lengan kromosom. Kepala kromosom disebut sentromer dan lengan kromosom atau lokus merupakan badan kromosom yang di dalamnya terdapat gen. Oke, kita masuk pada hukum pewarisan sifat. Nah, hukum pewarisan sifat ini ditemukan oleh Bapak Mendel. Pada hukum ini kita mengenal dua konsep persilangan, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Nah, pada persilangan monohibrid kita akan juga mengenal persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediate. Nah, supaya lebih jelas lagi, mari kita pelajari satu persatu. Oke, sebelumnya kita belajar tentang beberapa istilah terlebih dahulu ya. Kita akan mengenal istilah parental, yakni induk. Kemudian filial atau keturunan. Lalu ada dominan, yaitu sifat yang menutupi sifat resesif, biasanya ditulis dengan huruf kapital. Lalu ada resesif, sifat yang tertutupi oleh sifat dominan, biasanya ditulis dengan huruf kecil. Lalu ada genotip, apa itu Bu? Yakni sifat yang tidak tampak, biasanya dilambangkan dengan huruf. Misalnya ada huruf M besar M besar, M besar M kecil, atau M kecil M kecil. Lalu ada fenotip, yakni sifat yang tampak, misalnya saja ada merah, merah muda, atau putih. Lalu kita juga akan mengenal homozigot dan heterozigot, yakni pasangan alel yang sejenis dan pasangan alel yang tidak sejenis. Oke, sekarang kita masuk pada persilangan yang pertama, yakni persilangan monohibrid dominan, yang merupakan persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Oke, kita masuk pada contoh soal. Jika ibu mempunyai bunga berwarna merah yang dituliskan dengan M besar, disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertama F1-nya 100% berwarna merah, tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Oke, kita lanjut. Yang pertama langsung. Tentukan parentalnya, yakni M besar dan M kecil. Kemudian kita menemukan gametnya, yakni M besar dan M kecil. Ketemulah F1-nya, yakni penggabungan, yakni M besar dan M kecil, yang berarti bunga berwarna merah, sesuai dengan petunjuk yang ada di soal. Karena dicari F2-nya, maka kita akan menentukan P2-nya, induk yang kedua. Dapat dari mana Bu? Dapat dari F1, yakni bunga warna merah.
Nah, setelah itu P2-nya yakni M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Ingat ya, P2-nya ketemu itu M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Lalu sama seperti tadi, tentukan gametnya. Ada M besar dan ada M kecil. Juga kita menemukan di sampingnya ada M besar kecil. Masukkan ke dalam tabel. Lalu di sini kita akan menemukan 4 individu. Lalu tinggal diidentifikasi. Jika ada unsur M besarnya, maka dia bersifat merah. Jika tidak ada, maka dia sifatnya masih tetap putih. Nah, jika sudah selesai, maka tinggal kita cari perbandingannya, yakni ada yang memiliki unsur M besarnya ada 3 dan yang tidak ada M besarnya ada 1. Berarti perbandingannya adalah 3 merah dan 1 putih. Oke, anak-anak. Nah, sekarang kita masuk pada persilangan yang kedua, yakni persilangan monohibrid intermediate, yang merupakan persilangan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediate atau sifat dominan tidak penuh, atau juga bisa kita kenal dengan sifat yang baru. Contohnya, ibu punya bunga berwarna merah, ibu silangkan dengan bunga putih, akan muncul keturunan bunga warna merah muda. Supaya mudah, mari kita belajar contoh soal. Nah, jika ibu punya bunga berwarna merah, M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih, M kecil. Jika keturunan pertamanya F1 100% berwarna merah muda, tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Oke, seperti biasa, langkah pertama tentukan induknya, yakni M besar dan M kecil. Lalu kita menemukan gametnya M besar dan M kecil. Lalu kita menemukan F1-nya, yakni penggabungan tadi M besar dan M kecil, yang diartikan bunga berwarna merah muda, sesuai dengan clue yang ada di soal ya. Ingat, merah muda berarti ini intermediate. Lalu karena pertanyaannya fenotip F2, maka kita lanjutkan menentukan P2-nya, induk kedua. Didapat dari mana? Dari F1 disilangkan dengan sesamanya, yakni M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Tentukan gametnya, ada M besar M kecil, lalu masukkan ke dalam tabel. Lalu ada 4 individu. Sekarang tinggal kita cari perbandingannya. Ingat, kalau ada M besar M kecil berarti diartikan merah muda, sehingga kita sudah tahu perbandingannya. Ada 1 merah, 2 merah muda, dan 1 putih. Perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Nah, kita masuk pada persilangan yang ketiga, yakni persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan 2 sifat beda. Oke, kita langsung masuk pada contoh soal. Ibu punya kacang RC sebiji bulat warna kuning disimbolkan dengan B besar, K besar, K besar. Disilangkan dengan kacang RC berbiji kisut warna hijau disimbolkan dengan B kecil, K kecil, K kecil. Tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Ibu rasa sudah tahu ya. Langkah pertama adalah tentukan induk pertamanya dari soal, yakni B besar, K besar, K besar, disilangkan dengan B kecil, K kecil, K kecil. Lalu kita sudah menemukan gametnya. Yang pertama yakni B besar K besar dan B kecil K kecil. Lalu tentukan F1-nya, penggabungan tadi ya, dari gametnya yakni B besar B kecil dan K besar K kecil, yang dimaknai dengan kacang ecis biji bulat warna kuning. Kenapa Bu? Karena masih ada unsur huruf besarnya tadi, ada B besarnya dan ada K besarnya, sehingga masih dimaknai biji bulat warna kuning. Oke, seperti biasa, karena soalnya fenotip F2, perbandingan fenotip F2 yang ditanya, maka kita lanjut. Tentukan induk keduanya dari F1, disilangkan dengan sesamanya. B besar B kecil, K besar K kecil, disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil. Lalu kita sudah menemukan gametnya. Ada B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil.
Kemudian setelah kalian menemukan gamet, maka tinggal dimasukkan ke dalam tabel. Ada yang horizontal dan ada yang vertikal, tinggal disilangkan. Kita akan menemukan 16 individu, tinggal kita identifikasi. Ingat ya, jika masih ada unsur B besar dan K besar, maka dia masih akan bersifat kuning dan bulat. Tapi jika dua-duanya dia huruf kecil, maka dia akan berbiji kisut dan warna hijau. Jika ada huruf besarnya, dia akan masih ikut sifat yang dominan, yang bulat dan kuning. Namun jika tidak ada unsur huruf besarnya, maka dia akan ikut sifat yang resesif. Sehingga kita ketahui ada pembandingannya 9, 3, 3, 1. Seperti penjelasan sebagai berikut. Oke, selanjutnya adalah kelainan sifat pada manusia yang dapat diturunkan. Selain sifat fisik, beberapa kelainan juga dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya karena terpaut kromosom. Beberapa kelainan tersebut adalah hemofilia, albino, dan buta warna. Nah anak-anak, kita sudah selesai untuk belajar materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ibu harap kalian sudah paham betul tentang pewarisan sifat makhluk hidup kepada keturunannya. Kalian juga sudah belajar tentang persilangan, ada persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Semoga materi ini bermanfaat. Kalian juga bisa memahami cara mengembangbiakan tanaman atau hewan yang memiliki kualitas unggul dengan cara persilangan. Oke anak-anak, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.